Saya punya abah ini sudah membuktikan kepada putra-putrinya bahwasanya ketakutan yang selama ini kita takut-takutkan ternyata beliau tidak takut. Apa itu? Beliau 3 hari sebelum meninggal dunia, Habib Hasan Baharun memanggil anak-anaknya, kemudian membawa sampai ke depan masjid, lalu beliau tunjuk, di sini nanti saya dimakamkan. Setelah itu beliau katakan, nanti tidak dimakamkan di tempat ini kecuali ibumu saja. Sehingga saya punya adik berkata, kalau ayah mati di mana, Bi? Kalau kamu meninggal nanti di situ. Waktu itu masih gelap. Subhanallah. Saya punya abah berkata begini, sekarang gelap, Bi, takut, Bi. Oh, nanti terang di situ. Subhanallah, sekarang sudah terang. Tapi walaupun sudah terang, saya tidak mau dikubur duluan. Doakan biar masih panjang umur, sehat walafiat. Di saat itulah kemudian beliau pulang. Dan itu kepulangan kami dari Malang setelah mengantar jenazah Al-Am almarhum al-maghfurlah Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Haddad di Kasin hari Sabtu. Hari Ahad, hari Senin saya punya abah meninggal dunia. Ketika kami dibawa ke kantor, kemudian saya punya abah berkata begini, pondok ini, tanahnya, bangunannya, semuanya bukan dibeli dengan uangnya pondok saja, uangnya donatur saja, ada uangnya Abi. Abi sebagai seorang mudir, ada wali murid yang datang kepada Abi ngasih hadiah buat Abi, itu pribadi untuk Abi. Abi berdakwah, ada yang ngasih hadiah buat Abi, itu adalah pribadi untuk Abi. Tapi dengarkan ikrarnya Abi. Abi berikrar bahwasanya semua yang Abi miliki di pondok ini maupun di luar pondok ini saya wakafkan untuk Allah dan Nabi Muhammad, untuk pondok Darul Dakwah ini. Di saat itulah kami terhina, kami hanyut. Lalu kemudian saya punya berkata begini, tapi jangan sampai kalian berkata bahwasanya Abi ini adalah ayah yang jahat, ayah yang bengis, yang nggak tahu diri, ya tidak meninggalkan harta waris untuk anak-anaknya. Karena Abi sangat tahu yang namanya apa yang Abi makan dan kalian makan itu bukan urusannya Abi, itu urusannya Allah. Yang memberi rezeki Abi, yang memberi rezeki kalian itu adalah Allah. Abi ini urusannya, ayo sama-sama kita belajar pada Abu Habib Hasan. Pulang dari sini kita harus belajar. Abi ini sebagai orang tua, urusannya Abi, kewajibannya Abi, pekerjaannya Abi adalah bagaimana menjadikan anaknya soleh dan solihah. Bas. Dan Abi yakin pada waktu itu bilang begitu. Semoga kita termasuk diyakini oleh saya punya abah. Antum sudah saya bidik di pondok ini. Setelah selesai Abi kirim ke Mekah, Abi kirim ke Madinah, Abi kirim ke Hadramut. Sekarang kalian sudah kembali kepada Abi. Abi yakin kalian sudah soleh-soleh. Kalau sudah soleh, Abi yakin terhadap 2 ayat dalam Al-Quran yang menjadi pegangan Abi selama ini. Apa itu? Yang pertama, Allah Ta'ala firman, wa huwa yatawalla sholihin. Allah sendiri akan mengurus orang soleh. Urusan tetek bengeknya, urusan yang besar, urusan yang kecil, semuanya Allah Ta'ala yang mengurusinya. Jangan khawatir kalian, mau tinggal di mana saja, kalau kalian sudah soleh maka kalian akan diurusi oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala firman, innal arda yarisuha ibadiyas salihun. Bumi ini dimanapun kita berpijak, mau di tempat ini, mau di luar pondok, mau sebagai pejabat, mau sebagai pengusaha, mau sebagai suami, mau sebagai istri, mau sebagai orang tua, mau sebagai anak, sebagai apa saja, kalau kita tidak soleh dan soleh, jangan berharap kita akan bahagia di dunia. Syarat kebahagiaan kalau kita ingin menikmati dunia, apapun yang kita miliki harus soleh. Suami tidak soleh, dia tidak akan bahagia sebagai suami. Istri tidak solihah, nggak bakal bahagia sebagai istri. Orang tua tidak soleh, nggak bakal bahagia sebagai orang tua. Anak tidak soleh, nggak bakal bahagia sebagai anak. Semuanya yang tidak soleh tidak akan bahagia. Siapa soleh? Soleh itu adalah yang melaksanakan semua haknya Allah dan melaksanakan semua haknya hamba-hamba Allah. Nggak ada salah kepada Allah, nggak ada salah kepada manusia. Kalau sudah sampai ke batas itu saja, kita meninggal dunia disambut nikmat, nggak jadi masalah. Sehingga saya punya abah selalu berkata, orang-orang semacam kita ini sabar ya, para ulama sabar ya, para ustadz sabar, para dai-dai sabar, para donatur-donatur sabar. Kalian ini semuanya itu bekerja untuk siapa? Bekerja untuk Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, intan surullah yansurkum. Kalau kalian membantu perjuangan Allah, Allah akan bantu kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad yang telah berfirman, bersabda dalam hadisnya, ana khairu mukafi fa in ahsana ahadukum ila ahadin walam yukafi'u fa ana ukafi'u yaumal qiyamah. Aku ini adalah manusia yang paling pandai membalas jasa.
Bahkan kalau ada di antara kalian berbuat baik kepada orang lain lalu dia tidak mendapatkan balasan darinya, jangan khawatir, aku akan balaskannya untuk kalian kelak nanti di hari kiamat. Apa kata saya punya abah? Kalau itu dikatakan oleh Nabi terkait dengan orang lain yang berbuat baik kepada orang lain lalu tidak mendapatkan balasan darinya, bagaimana kalau Nabi melihat kepada kita yang berbuat untuk Nabi Muhammad, berjuang untuk Nabi Muhammad? Apakah tidak akan dibalas? Hasya wa kalla, kata saya punya abah. Paling sedikit balasannya adalah ketika mereka sakaratul maut, Rasulullah hadir. Yang sabar, yang sabar, nggak ada batasnya sabar itu, terus yang sabar. Yang ada itu cuma dua kata, yang sabar, yang banyak syukur. Allah Ta'ala firman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala firman, wa qalilun min ibadiyash, itu yang sedikit, orang yang sabar sedikit, orang yang syukur sedikit. Oleh karenanya ayo sama-sama, jangan sampai kita pulang dari tempat ini kecuali wasiat saya punya abah 4 itu PR dalam kehidupan, laksanakan sebelum kita meninggal dunia. PR bukan dari guru, PR bukan dari orang tua, PR daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita semuanya, PR daripada Nabi Muhammad yang merupakan sebuah pesuruhnya. Yang pertama, jangan pernah benci kepada seorang pun, jangan pernah benci kepada seorang pun. Karena apa? Semua yang Allah ciptakan ini semuanya untuk tujuannya supaya kita tahu ada Allah. Kalau kita masih ingat selalu ada Allah, Allah tidak ingatkan kita. Tapi kalau sudah kita lupa ada Allah, Allah ingatkan kita supaya apa? Supaya kita ingat pada Allah. Itulah Allah Ta'ala Rabbul Alamin yang begitu mengasihi kita, sehingga kita ini yang begitu cinta kepada bumi, cinta kepada langit, cinta pada segalanya, ternyata bumi dan langit tidak cinta pada kita. Kenapa demikian? Pernah dalam diskusi, mereka itu mengadu, mereka itu sambat, mereka itu pernah berdoa yang tidak baik kepada kita, sehingga minta memohon pada Allah Ta'ala, ya Allah berikan kami untuk berbicara, untuk memohon, berdoa kepadamu. Gol silakan, izinkan aku, kata langit, untuk menjatuhkan diriku di atas manusia. Sungguh mereka itu adalah manusia-manusia durjana, mereka makan dari nikmatmu tapi mereka tidak bersyukur kepadamu. Baik, apa katamu wahai laut? Laut berkata, ya Allah izinkan aku untuk menenggelamkan mereka, karena sungguh mereka adalah makhluk yang durjana, mereka mendapatkan nikmat daripadamu tapi mereka tidak bersyukur kepadamu. Baik, lalu apa katamu wahai gunung? Izinkan aku untuk menjatuhkan diriku supaya menimpa kepada semua manusia itu, supaya mereka itu binasa, karena mereka adalah makhluk yang durjana, tidak tahu diri, mereka menikmati kenikmatanmu tapi mereka tidak bersyukur kepadamu. Bumi juga seperti itu, ya Allah izinkan aku untuk menelan mereka hidup-hidup, karena sungguh mereka tak tahu diri, mereka adalah makhluk yang durjana, mereka merasakan dan menikmati kenikmatanmu tapi mereka tidak bersyukur kepadamu. Apa jawaban Allah Rabbul Alamin, Nabi Muhammad yang begitu mengasihi kita, yang beliau mengatakan, aku ini mencintaimu melebihi daripada cinta orang tua kalian kepada kalian. Apakah perlu bukti? Rasulullah SAW sebelum kita diminta buktinya, Rasulullah sudah mengatakan, demi Allah, wallahi law yushaku ahadukum bi syaukatin fi rijlihi la ajidu ala ma fi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku rasakan sakitnya dalam hatiku. Lalu kemudian kata Allah Ta'ala, ternyata Allah Ta'ala rahmatnya lebih daripada rahmatnya Nabi Muhammad, rahmatnya melebihi daripada rahmat siapapun juga, sehingga pantas kalau dikatakan ya arhamar rahimin. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin 3 kali. Semua yang dibaca doa setelah itu maka Allah kabulkan, ya Allah meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Di saat itulah Allah berkata, da'uni wa khalqi, biarkan aku dengan makhlukku. Intabu, kalau mereka yang durjana itu kepadaku, kalau mereka itu tidak mereka bertaubat kepadaku, fa'ana habibuhum, aku adalah kekasih mereka. Semoga kita termasuk yang bertaubat kepada Allah. Wa in lam yatubu, kalau mereka tidak bertaubat kepadaku, fa'ana tabibuhum, aku adalah dokternya mereka.